Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan membaca niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima والتذكرا والتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'amihi al-katsirah al-mutanawwi'ah wal mutatabi'ah. Nusalli wa nusallim ala miftahi babi rahmatillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatillah wa ta'atih. وتدارك اللهم هذه الأمة بسريع إغاثتك يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ya bani Adam, innama anta ayyam fa idza madha yawmun madha ba'duka. Wahai manusia, sesungguhnya engkau adalah waktu yang terus berlalu. Jika berlalu satu hari dari hidupmu, pada hakikatnya berlalu sebagian dari kehidupanmu. Kita ini adalah waktu. Ada yang 50 tahun, 60 tahun waktu hidupnya di dunia. Satu hari berlalu dari kita berarti mengurangi bagian dari hidup kita. Fal-agil, maka yang berakal dari kita akan menjaga waktunya. Al-Imamul Hasan Al-Basri berkata, adraktu qauman kanu yahrisuna ala awqatihim kama tahrisuna antum ala amwalikum.
Aku nututi sekelompok kaum, mereka sangat menjaga waktunya sebagaimana kalian menjaga harta kalian. Ahadukum, satu di antara kalian, la yumkin an yukhrija mablagan minal fulus atau nuqud illa an ya'uda naf'uhu ilaih. Satu di antara kita tidak mungkin akan gampang mengeluarkan beberapa rupiah dari uang kita kecuali kita yakin ada manfaat yang kita dapat dari saking emannya dengan uang itu. Gak bakal kita hambur-hamburkan itu uang. Kalau keluar dari dompet kita harus ada yang kita dapat, entah itu makanan, entah itu apa. Kita akan eman sekali dengan uang itu. Tidak bakal kita gampang hambur-hamburkan, keluarkan. Begitu juga mereka, kaum salihin, tidak gampang menghamburkan waktunya untuk dibuang-buang. 1 jam bagi mereka sangat berharga, 1 menit bagi mereka sangat luar biasa, dan tidak akan mereka buang begitu saja kecuali ada manfaat dunia, lebih-lebih akhirat yang mereka dapat. Sayang kita berada di posisi yang kurang menghargai waktu. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. 2 nikmat yang sering manusia tertipu, lupa dengannya, yaitu nikmat sehat wa nikmat al-faragh, dan nikmat sempat. Dibilang maghbunun fihima katsirun minan nas, banyak manusia tertipu dan terlena dalam 2 nikmat ini. Saat dia sehat dia tidak memanfaatkannya, saat dia kosong dia tidak memanfaatkannya. Dia akan menangisinya saat sakit datang ke dia. Dia akan menyesalinya saat kesibukan mendatanginya dan tidak lagi sempat untuk berbuat banyak dari amal baiknya. Makanya doa dari Habib Ali Habsyi yang sering saya ulang, Allahumma a'mur ajsadana bi ta'atik. Ya Allah, makmurkan jasad-jasadku, jasad kami, dengan ketaatan kepadamu. Tahu artinya makmur? Makmur, sibuk jasad ini dalam taat kepada Allah. Wa'mur qulubana bimahabbatik, dan makmurkan hati kami dengan cinta kepadamu. Makmur hatinya dengan cinta kepada Allah, tidak diserongkan kepada cinta makhluk yang lain. Ini doa azim ini. Wa'mur arwahana bima'rifatik, dan makmurkan ruh-ruh kami dengan ma'rifat kepadamu, mengenal. Karena al-insan idza lam yushghilhul khair ashghalahu syarr. Manusia kalau tidak disibukkan dengan kebaikan akan dirampok dengan keburukan. Akan disibukkan dengan keburukan. Kalau tidak dimakmurkan dengan kebaikan, dia akan dimakmurkan dengan keburukan. Sebelum keburukan itu merampas waktumu, mengambil umurmu, kau harus mengambilnya terlebih dahulu dengan menata waktu. Minggu sore aku ngaji, ba'dal maghrib aku ngaji. Kau harus menatanya agar perampok-perampok waktu, perampok-perampok umur tidak lagi bisa mengganggu gugat.
Jangan hidup sabah-lalan. Apa sabah-lalan? Pokoknya urip ketemu sisuk, ya apa? Engko, ya apa? Melaku jalan aja. Ngalir aja. Tidak terjadwal. Tadhar barakatul awqat, kata Imam Al-Haddad, muncul terlihat barokahnya waktu jika kau atur waktumu. Sa'ah limunajati rabbik, sesaat ada waktu untuk munajat Tuhanmu. Sa'ah litarwihin nufus, ada waktu juga untuk mengistirahatkan jiwamu. Istirahat, rekreasi, monggo. Sa'ah li ahlik, ada waktu untuk kumpul dengan keluargamu. Dalam kitab Ar-Risalah, Risalatul Mu'awanah, Imam Haddad membagi 3 atau 4 waktu yang harus dimiliki oleh manusia. Makanya di awal kajian kita di sore hari ini, kita mohon kepada Allah, semakin hari semakin tua, semakin berkurang kekuatan tenaga kita, semakin melemah idrok, kemampuan akal kita, cara pandang, cara dengar, semua dengan beriringnya waktu akan berkurang, lemah badan semakin berkurang, semakin lemah, semangat untuk ibadah tambah semakin lemah kalau tidak dapat inayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan banyak al-mawani, penghalang-penghalang yang akan menghalangi antara dirimu dengan ibadah yang akan kau rindukan. Sehingga banyak di antara mereka yang berteriak, ya laitani a'udu yauman, seandainya aku bisa kembali sehari saja di masa mudaku untuk menghabiskan waktu dalam ibadah yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayo Habib sampaikan di malam At-Taubah kemarin di dalam hadis, seandainya ada kabar bahwa besok kiamat, di tanganmu ada benih yang akan kau tanam, maka tetap tanamlah. Walaupun ada kabar pasti bahwa besok adalah hari kiamat, nanamnya tidak bakal sempat untuk panen karena besoknya kiamat, hancur lebur. Tapi dalam hadis, tetap tanamlah karena masih ada waktu kau untuk berkarya, ada waktu kau untuk beraktivitas. Sekali jangan kau pikirkan besok kiamat kau tidak mendapatkan hasilnya, tapi minimal kau sudah berkarya, kau sudah bergerak, kau sudah menanam. Jangan menunggu atau mengayal panennya tidak dirasakan. Tapi minimal kau sudah bergerak, kau sudah menanamnya, kau sudah menuliskan sebuah catatan pahala peninggalan di alam dunia ini. Itu bahasa Nabi untuk memberi semangat kepada kita. Masih hidup, tidak ada tanda kiamat besok, tapi badan mulai lemah, tapi masih bisa dibuat untuk bergerak, bergeraklah. Bisa dipakai untuk menghadiri majelis, hadirlah. Karena akan datang waktu yang akan membuat kamu tak bisa menghadirinya lagi. Ada ribuan alasan untuk bisa memalingkanmu dari majelis-majelis ilmu itu. Dengan kesibukan yang beragam, cerita hidup yang macam-macam, belum lagi masalah yang bertubi-tubi. Itu akan menjadi mawani, penghalangmu untuk mencicipi anugerah rahmat Allah yang Allah tuangkan di majlis Raudhah min Riyadil Jannah seperti ini. Makanya minta sama Allah Subhanahu wa taala agar semua yang hadir ini hidupnya makmur dalam ketaatan kepadanya, dijadikan cinta dengan ilmu dan ahli ilmu sampai meninggal dunia dalam keadaan mencintai ilmu dan ahli ilmunya, hingga kita digolongkan bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Taib. Sampai kita di salatul kusufain.
kajian fikih. Di kali ini kita akan mempelajari sholat gerhana al-khusuf bulan wal kusuf gerhana matahari. Dan kalau tidak salah seminggu yang lalu ada gerhana bulan. Pelajarannya sekarang, seandainya belajar dulu bisa dipraktekkan yang kemarin. Mungkin ada yang seumur hidup tidak pernah melakukannya karena tidak dengar kabar. Nah, seandainya ini kajian dulu kemarin, dengar kabar, bisa diamalkan. Bagaimana caranya menyikapi fenomena alam yang terjadi saat kita melihat yang seperti itu. Seorang mukmin ditinggalin tuntunan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dalil Qur'annya adalah firman Allah dalam Al-Qur'an, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar wasjudu lillah alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jangan kalian sujud ke matahari dan juga jangan kalian sujud ke bulan. Karena dulu banyak penyembah matahari. Ya, kayaknya di negara apa itu yang menyembah matahari? Jepang. Menyembah matahari, menyembah api, majusi. Manusia ini kalau sudah disesatkan, sesat dia. Nyembah sapi, di mana nyembah sapi itu? India. Nyembah bulan, nyembah sapi, nyembah patung yang besar, di mana itu? Tetangga kita ini. Di mana? Di Bali. Bulan Agustus kemarin patungnya banyak dibawa ke Jember. Di arak-arak karnaval. Ya kan? Dipikul, yang mikul orang Islam, yang joget jadi hantu-hantuan, giginya dibesarkan, kukunya dibesarkan, apa namanya itu? Ya, kayaknya kalau Bipidin jadi itu kuat, bagus itu. Itu ditarik, yang mikul umat Islam, yang joget-joget umat Islam, pakai jilbab, dibesar-besarkan patung itu, haram. Itu patung, dibuat hukumnya haram. Sekiranya dikasih ruh bisa bernafas itu. Kemudian diagung-agungkan, umat Islam yang agungkan. Tambah lagi son horaknya, haram kuadrat. Musiknya diskotik berjalan. Kemudian bu ibu yang joget menggiring semuanya. Keliling kampung. Dalihnya seni. Dalihnya kemerdekaan. Islam tidak melarang seni, Islam tidak melarang syukur kemerdekaan, tapi jauhi hal-hal yang berbau syirik. Kok pakai jilbab joget? Diagung-agungkan. Biasanya yang disambut itu ahli ilmu, ulama, pagar betis. Ini yang disambut patung yang dibuatnya sendiri. Bahkan setelah itu patungnya disimpan di depan rumahnya untuk menyambut laknat, menyambut murka Allah, dibuat patung-patungan di depan rumah atau gapura, selamat datang dari desanya. Itu budaya siapa? Itu peninggalan mana? Kita Muslim menyembah Allah kok membesarkan wajahnya, disetan-setankan, dijelek-jelekkan, dibawa, diseret keliling kampung. Dan kalau tidak dinasihati dengan baik, kemudian diteruskan kemungkaran demi kemungkaran, kita takut kalau sudah jadi tsunami, coba diarak itu. Bisa ngasih perlindungan kayak yang terjadi baru-baru ini, banjir bandang.
Kemana? Apa bisa patung-patung itu? Kata Nabi Ibrahim, is'al kabirahum. Siapa yang memotong kepala patung-patung ini, wahai Ibrahim? Tinggal satu patung yang kekar dengan kapaknya. Tanya aja pada yang besar itu. Kalau memang dia bisa ngomong, tanya silahkan. Dikasih hujah yang kuat Nabi Ibrahim. Sadar diri mereka. Tidak bisa ngomong Ibrahim. Ya sudah, kenapa disembah? Akhirnya kebencian menutupi kebenaran. Nabi Ibrahim harus dibakar. Yang kita sangat prihatin bukan lagi son horeknya, tapi lebih dari itu, mengagungkan patung-patung besar yang berwajah setan, atau ada yang menari-nari dengan berdalih seni, dan itu semua umatnya Nabi Muhammad yang beragama Islam. Siapa yang akan menasihati, siapa yang akan menggiring? Ini harus segera diangkat dan harus saling mengingatkan di antara kita. Jangan sampai, minimal saya sampaikan di sini, jangan sampai itu adalah istrimu. Nggak beb, nggak ikut joget beb, cuma video hadir ngeliat. Kau mendukung berarti. Lihat dari depan rumah beb, kunci rumahnya, bawa hijrah dulu, nggak bisa lewat beb, tutup pintu. Ya apa caranya? Jangan malah ikut serta melihat. Coba ada yang ngelihat, apa mau tampil? Sama dengan orang yang lagi ngobrol, kalau tidak ada yang dengerin dia akan pergi sendiri. Apalagi sampai mau urunan, ditagih urunan pengajian, nutup pintu, urunan karnaval, bayar 500 sejuta demi sebuah acara yang seperti itu. Ibadah Allah. Ini sangat, padahal ulama sudah memfatwakan keharumannya terkait son-son yang sifatnya bermaksiat. Sudah jelas, kemudian masih dibuat lelucon oleh orang-orang bawahan yang tak berilmu dengan tampilan son halal dan sak macamnya, padahal isinya haram, dengan musik-musik diskotik yang biasa dibuat diam-diam dan tersembunyi, berani terang-terangan. Ingat, kullu ummati mu'afa illal mutajahir. Semua umatku bisa dimaafkan dosanya kecuali yang terang-terangan berbuat dosa. Jika kau berbuat dosa sepi-sepi, sembunyi-sembunyi, dampaknya hanya kau yang merasakan. Tapi jika sudah sifatnya umum, terang-terangan, mutajahir, maka yang akan merasakan semuanya dapat dampaknya. Musibah akan dirasakan oleh semua jika tidak ada yang menasehatinya. Ya muhawwilal ahwal, wahai yang merubah-rubah keadaan, semoga Allah rubah keadaan kita menjadi lebih baik. Allah ampuni dosa kita dan saudara kita. Allah berikan kita hidayah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Kalau doanya seorang waliullah itu ketika melihat orang-orang yang berdiskuria, bermabuk-mabukan dengan musiknya, dia berdoa, murid-muridnya minta doa, doakan celaka orang-orang itu Habib, karena maksiat semalam suntuk. Diangkat tangannya, kemudian berdoa, Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihhum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana kau bahagiakan mereka di dunia, bahagiakan juga mereka di akhirat. Muridnya komplain, kok didoakan bahagia Beb? Mereka bahagia dalam maksiat, kok didoakan bahagia lagi di akhirat? Katanya Habib ini, tidak akan pernah mereka bahagia di akhirat kecuali jika mereka bertobat sebelumnya. Maksudnya di balik doa ini adalah semoga mereka bertobat sehingga bahagia lagi di akhirat. Ada ulama yang tingkatannya seperti itu, rahmat, mewarisi doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ada juga tingkatan ulama yang keras, tegas. Doa sambar petir, doa hujan deras. Kayak kemarin itu di daerah
Jember Barat itu ada kayak gini. Ada yang berdoa, ya Allah semoga hujan lebat, hari ini karnaval, hari ini ternyata alamnya tambah terang, tidak ada hujan, tambah dedih ya. Ya tambah jadi, na'udzubillahi min dzalik. Ala kulli hal saya ingatkan agar ini tidak termasuk istrimu, anakmu, putrimu, bibimu, jangan sampai ikut serta walaupun hanya dengan menonton atau mengeser, jangan sampai yang seperti itu ya. Semoga diselamatkan semuanya. Jangan sujud ke matahari, jangan sujud ke bulan, jangan sujud ke patung-patung, jangan dibawa ke sini. Jangan diarak-arak. Jangan diikuti yang kayak gitu. Tidak dimasukin malaikat sebuah kampung kalau ada patungnya, sebuah rumah kalau ada patungnya, tidak ada malaikat rahmat masuk ke situ. Jangan. Tapi wasjudu lillah, sujudlah kepada Allah alladzi khalaqahun, yang telah menciptakan mereka semua. Jika memang kalian menyembahnya, sujud kepada Allah. Nah, ada hadis juga berbunyi inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah. Matahari dan bulan adalah dua ayat dari ayat-ayat kebesaran Allah. La yankasifani limauti ahadin, tidak pernah menjadi gerhana karena matinya seseorang, wala li hayati, atau bukan karena hidupnya seseorang. Idza ra'aitum dzalik, kalau kamu melihat ada matahari atau bulan gerhana, fasallu, bersolatlah, nyembah Allah. Wad'u, berdoalah, jangan buat macam-macam. Hatta yankashifa ma bikum, sehingga terlepas semua kegundahan yang kalian hadapi sekarang. Jadi kalau ngelihat yang seperti itu, ada fenomena alam yang seperti itu, jangan dipas-paskan. Dulu Nabi Ibrahim, Sayyidina Ibrahim putra Rasulullah meninggal pas barengan matahari gerhana. Si omongannya orang, oh ini matahari ikut bersedih karena wafatnya Ibrahim putra Rasulullah. Langsung dengan tegas dalam khutbahnya Rasulullah bersabda bahwa matahari dan bulan adalah tanda kekuasaan Allah, tidak menjadi gerhana karena matinya seseorang atau hidupnya seseorang. Tapi kalian kalau ngelihat yang seperti itu, bersujudlah dan sholatlah, buatlah sholat gerhana. Jangan dibareng-bareng. Karena kan orang buat status di WA itu, ada keluarganya mati, ternyata hujan lebat nangis, hujan lebat, ternyata langit ikut menangis dengan kematian seseorang. Dibareng-bareng dipas-pas skut diem. Itu ayat juga, hujan juga ayat tanda kekuasaan Allah, matahari tanda kekuasaan Allah. Enaknya dibareng-bareng. Untung tepak langit mendung atau hujan. Kasihan orang soleh yang mati pas tepak panas-panasnya. Ternyata matahari membakar mayit yang soleh ini, ternyata tidak soleh, akhirnya rusak. Kamu buat raport sendiri untuk menilai orang lain. Jangan, itu semua tanda kekuasaan. Apa? Pesan apa yang tersimpan di balik gerhana itu, di balik hujan itu? Pesan apa yang tersimpan di balik gerhana itu? Allah ingin tunjukkan bahwa matahari yang punya kekuatan panas luar biasa, bulan yang punya keindahan yang luar biasa, itu makhluk Allah yang lemah, tidak selamanya sempurna. Matahari cahayanya bisa redup. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu pesan yang disampaikan oleh Allah lewat tanda fenomena alam itu. Melihat hujan, fanzuru ila athari rahmatillah kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Lihat hujan, jangan lihat deras jatuh, jangan dipas-paskan dengan mati hidupnya seseorang, tapi lihat bekas dari rahmat Allah yang turun dari hujan itu. Berapa tumbuhan tumbuh segar, berapa tanaman hidup, hingga kau bisa menikmatinya, dari padinya, jagungnya, tanaman pokoknya dan semacamnya. Lihat bekas dari rahmat Allah itu, sehingga kau kembalikan lagi semuanya kepada Allah Subhanahu. La tiara fil Islam, tidak ada tiara dalam Islam. Tatayur, apa tatayur itu? Dipas-paskan, ditepak-tepak. Oh ini kalau merpati lari ke kanan berarti bagus,
Kalau merpati lari ke kiri berarti tidak bagus. Wes, ternyata diterbangkan merpatinya, lari ke belakang. Duh, ya apa iki lek ngene iki, apa iki? Bingung sendiri. Mau buka toko, lihat merpati dulu, lihat nomor dulu, lihat tanggal, manis, opo, ini itu. Ini rumusnya kayak gini, ini rumusnya kayak gini. Capek sendiri. Hari sialmu adalah hari maksiatmu kepada Allah. Hari baikmu adalah hari taatmu kepada Allah. Hari apapun itu. Kau taat sama Allah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kau tidak maksiat, kau bisa jaga panca inderamu, kau khusyuk, kau berjamaah, kau baca Quran. Itu hari baikmu, berkah itu untukmu. Kau maksiat, hatta hari Jumat, kau maksiat kepada Allah, itu hari sialmu. Jumatnya tetap istimewa, sialmu ada di dirimu. Karena kau curangi, kau kotori hari itu dengan maksiat kepada Allah Subhanahu. Al-Aid, hari raya kata Imam Ali, di hari yang tidak ada maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu yaumin la na'sillah ta'ala fihi fa huwa lana 'id. Hari yang tidak ada maksiatnya kepada Allah adalah hari raya untuk kami. Begitu pandangan orang yang beriman. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi terjadinya gerhana adalah pesan dari Allah bahwa lemah. Matahari itu lemah. Bukan Tuhan yang patut disembah. Bulan, seindah-indahnya bulan, ada redupnya, lemah. Bukan Tuhan, dia makhluk yang lemah juga. Di bawah kekuasaan sang penguasa, sang pencipta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hukum yang pasti. Yang maha kuat, yang al-baqi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu syai'in halik illa wajhah. Semuanya hancur kecuali wajhah yang semuanya dibuat karena semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Dah. Baik. Kalau ngelihat yang seperti itu, Beb, apa yang harus kita lakukan, Habib? Rasulullah memberi tuntunan untuk kita melakukan beberapa hal. Apa itu? Yaitu sholat, namanya sholat sunnah muakkadah, walau limunfarid, walaupun sendirian. Makruh untuk ditinggal, sunnah berjamaah di dalam masjid. Ya, mulai waktunya kapan Beb? Tidak tagayyur. Bulannya mulai gerhana, masuk waktunya untuk sholat gerhana. Selesainya kapan, Beb? Bil injila, kalau sudah mataharinya normal kembali. Kalau bulannya sudah normal kembali, habis waktu kesunahan untuk sholat gerhana. Allahumma shalli ala Muhammad. Caranya gimana, Beb, sholatnya, Beb? Ada 3 cara. 1, seperti sholat sunnah subuh. Pernah sholat sunnah subuh? Qobliyah subuh? Sholat sunnah. Usolli sunnatal khusuf lil qamar. Aku niat sholat gerhana bulan. Rakaatain, Allahu Akbar. Fatihah, sholat sendiri misalnya di rumah. Karena nyari jamaah ada nemu. Jamaah ya imaman, makmuman, atau sholat sendiri. Kayak sholat sunnah Fatihah, Al-Kafirun, kemudian Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad. Itu cara yang minim kita lakukan melihat fenomena kayak gitu. Cara yang nomor 2 adalah sama, 2 rakaat. Min ghairi tatwil, tapi tidak panjang. Tapi ada tambahannya, setiap rakaat pertama berdiri, kamu tambah berdirinya 2 kali. Dalam rakaat pertama berdirinya 2 kali, rukuknya juga 2 kali. Contoh, Allahu Akbar, ini berdiri kan? Kemudian tidak usah tatwil, tidak usah panjang, Fatihah, surat wasyamsi, tidak apa-apa. Kemudian rukuk, Allahu Akbar. Kemudian bukan sami Allahu liman hamidah, tapi takbir lagi, Allahu Akbar, berdiri lagi. Ini di rakaat pertama masih. Baca Fatihah lagi, baca surat lagi. Kemudian
ruku keduanya. Di rakaat pertama Allahu Akbar. Baru sami Allahu liman. Berarti dalam satu rakaat ada berapa kali berdiri? Ada berapa kali ruku? Baru sujud. Di rakaat kedua bangun dari sujud, Allahu Akbar. Baca Fatihah, baca surat kayak tadi. Ruku pertama, Allahu Akbar, baca tasbih. Biduni tatwil, standar ini panjangnya. Kemudian berdiri lagi. Di rakaat pertama berdiri, rakaat kedua berdiri yang kedua. Fatihah lagi, surat lagi. Kemudian ruku lagi. Baru sami Allahu liman. Kemudian teruskan sujud, tasyahud, assalamualaikum. Faham? Ini cara yang berapa? Ini yang sering diamalkan kalau jamaah. Yang nomor 3 sama caranya dengan yang nomor 2. Bedanya apa, Bib? Bitatwil, panjang. Allahu Akbar, Fatihah, kemudian membaca surat ukuran 100 ayat dari surat Al-Baqarah. Astagfirullahaladzim. Ukuran membaca surat Al-Baqarah. Berdiri pertama. Berapa juz? 3. Ini berdiri pertama. Kemudian ruku. Ya. Apa? Ukuran rukuknya seperti membaca 100 ayat surat Al-Baqarah. Kemudian Allahu Akbar, berdiri yang kedua di rakaat pertama, baca Fatihah. Setelah Fatihah baca surat Al-Imran. Berapa juz? Tak pernah baca, akhirnya lupa ya. Kemudian rukuk yang kedua ukuran 80 ayat baca surat. Lama enggak? Kira-kira pernah diamalkan enggak ini? Itu rakaat pertama. Yang kedua, Allahu Akbar, rakaat kedua. Ukuran pertama setelah baca Fatihah seperti baca surat An-Nisa. Rukuknya seperti 70 ayat. Berdiri yang kedua di rakaat kedua seperti baca surat Al-Maidah. Rukuknya seperti ukuran 50 ayat. Jadi yang pertama, yang kedua, semakin ke belakang semakin mengurangi dari 100 ayat 80. Bacaan Qur'annya juga gitu. Yang pertama lebih panjang daripada yang kedua. Dan itu sunnah jadi imam. Kalau kalian ngimami, kapanpun itu kalau jadi imam, rakaat pertama harus lebih panjang dari rakaat yang kedua. Sunnah. Jadi kalau rakaat pertama sampai baca wadduha, rakaat kedua lebih pendek. Alam Nasrah boleh bawahnya. Dan juga sunnah tartib. Wadduha baru Alam Nasrah. Jangan dibalik. Alam Nasrah dulu baru wadduha. Tidak kaji fikih berarti imamnya ini. Jangan dibalik, tartib dan juga yang lebih panjang di depan daripada yang pendek daripada yang kedua. Ini cara yang nomor berapa? Di Allah. Yang paling panjang. Siapa yang mau ngamalkan ini? Apa cuma jadi bahan cerita sore hari ini? Allah sallallahu Muhammad. Punya ndak himmah, semangat untuk sholat 1 rakaat baca surat Al-Baqarah. Rakaat kedua surat Al-Imran, An-Nisa, Al-Imran, An-Nisa, kemudian As-Sajdah. 2 rakaat sampai As-Sajdah sampai An-Nisa, Al-Maidah terakhir. Berapa juz itu? Hampir 8 juzan. Itu salat gerhana. Insyaallah selesai baca sudah selesai gerhananya insyaallah. Ya, selesai gerhananya. Itu dia tentang sholat gerhana. Ya, kalau ketemu lagi, minim kalau tidak bisa sunnah setelah itu sunnah baca khutbah. Sunnah baca khutbah setelah itu ya. Setelah itu sunnah baca khutbah. Baik. Khutbah kemarin di Darul Mustafa sholat Habib Umar dan khutbah selalu diamalkan khusuf gerhana bulan itu. Baik, kemudian minimal kalau sampean sudah dengar kayak gini terjadi, minimal sampean sholat sunnah seperti sholat sunnah
subuh, yaitu 2 rakaat sholat sendirian atau sama istri di rumah, minimal begitu. Jangan cuma nge-share di WA, tidak sholat sama sekali. Banyak gaya ini, banyak kalau suruh nge-share, like share, ternyata lengser dia. Banyak gaya ini, banyak pura-pura ini, ya. Padahal itu hujjah. Ataquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah taqulu ma la. Kamu ngomong tok nge-share tok dikerjain, tidak pernah kerja. Cuma nge-share, semangat kalau ada yang terbaru, cepat, secepat wartawan TV One itu, cepat sekali nge-share-nya. Tapi dia melekok tedung Romana tidak apa-apa sama sekali. Jangan ya, jangan hidup dalam kepura-puraan ya. Gum anta qabla an ghairuk, sebelum kamu, sebelum orang lain. Baik, seperti itu. Kalau yusannul ghusl laha la litazayyun, sunnah mandi bukan untuk berhias. Yusannul jahr, kalau gerhana bulan suara imam dinyaringkan, kalau matahari suara imam disunyikan, tidak dinyaringkan. Kemudian sunnah khutbah ba'da shalah, haitsu fiha al-khair, ya yahutsu fihi ma'al khair, disunnahkan khutbah supaya bertaubat, bersedekah, sama dengan rukunnya khutbah Jumat. Kemudian kalau barengan dengan sholat yang lain, Bib, ada sholat fardu, ada sholat jenazah, ada sholat id, ada sholat kusuf, barengan sama waktunya. Kalau waktunya mepet, qaddimul fard, didahulukan sholat fardunya kalau mepet, kemudian jenazah, kemudian id, kemudian kusuf. Kalau waktunya luas, jenazah dulu, kemudian kusuf, kemudian sholat fardunya. Seperti itu yang diamalkan ya. Kalau barengan seperti itu. Kalau barengan, Beb, Jumatan pas gerhana matahari, ya apa ini? Sholat kusuf, sholat kusuf dulu, kemudian khutbah dengan niat khutbah Jumat, kemudian sholat Jumat. Jadi khutbahnya untuk Jumatnya sudah, karena sunnah dalam kusuf. Ya. Inda hudutsi zalazil wa suwaiq wal hasyir. Tusannu shalah munfaridan, sunnah salat sendirian ketika terjadi zalazil. Apa? Bencana alam, tsunami, sawa'iq, gemuruh yang nyaring atau angin yang dahsyat, sunnah salat sunnah. Allahumma. Kalau kita kan kadang adzan ya. Kalau dengar yang kayak gitu, diadani. Ini disunahkan sholat seperti ini. Kembalikan semuanya, ini ada fenomena ini semuanya. Ada yang menggerakkan, ada yang menjalankan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa-doanya di hadis banyak, ketika melihat kilat menyambar, ketika melihat petir, ketika melihat fenomena-fenomena seperti ini, ada doa-doa yang perlu dibaca. Nah, itu di kitab Azkar Imam Nawawi lengkap sekali untuk membacanya. Minimal baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, itu dia. Ada pertanyaan mungkin dari ikhwan sebelum kita teruskan sedikit lagi terkait sholat gerhana yang pernah kita alami. Tidak ada pertanyaan? Faham semuanya tentang ya? Silakan, Ustaz. Ya, bagaimana jika kita terlambat dalam melaksanakan sholat gerhana? Nah, sholat gerhana tadi ada 3 cara. Kalau pakai cara yang pertama, ya pastinya dia ngikuti imam kalau dia tumakninah dalam rukuk bersama imam. Kalau dia pakai cara yang kedua, ketika sudah kamu nututi di rukuk yang kedua, ya kamu ngikuti, nanti ketika kamu mau nambah di rukuk yang kedua, kamu berdiri lagi untuk qiyam yang kedua, imam posisi sujud ya, kamu lanjutkan seperti itu. Intinya kamu dihitung tumakninah, idrok, nututi kalau kamu bertumakninah dengan imam dalam posisi rukuknya imam yang pertama.
Ya, atau kalau nututi yang kedua pokoknya di ruku yang kedua kamu tumak ninah bersama imam. Selanjutnya kamu mau menambah ruku sendiri yang kedua silahkan, atau kamu langsung pakai ruku yang pertama saja, imam yang kedua imamnya pakai ruku 2 kali, kamu 1 kali, kamu langsung ikuti sujud juga tidak apa-apa. Ya, jadi itu sunnah saja. Ya, cara yang seperti itu. Kalau idrok, kamu tahu berjamaah, idroknya dinututi harus tumak ninah bersama imam di posisi ruku, ya, posisi ruku seperti itu. Dan kayaknya nyari yang mengamalkan yang ketiga susah ya. Di masjid mana ada? Mungkin ada pengumuman pakai cara yang ketiga ini. Kayaknya tidak nemu ya. Ada Masjid Jami aja ada, apalagi Masjid Darussalam kayaknya ada lagi ya. Pakai cara yang ketiga ini. Ya, intinya idrok itu kan ada bab idrok dalam kitab fikih, kamu baca kapan seorang makmum ngikuti dianggap nutut sholat berjamaah dengan imam. Kalau dia tumak ninah dalam ruku bersama imam. Nomor 2, kapan makmum bisa dianggap idrok nututi sholat Jum'ah bersama imam. Kalau makmum menututi 1 rakaat bersama imam. Jadi bab Jumat dengan bab jamaah beda kadar idrok, kadar nutut dan tidaknya. Kalau ini kan salat berjamaah, jadi kayak pada umumnya kalau nututi tumak ninah bersama imam di waktu ruku, maka dia adrok al jamaah, nututi salat jamaah seperti itu. Itu dia pesan kita di sore hari ini. Intinya ayo kita jadikan semua yang kita lihat dari alam dan seisinya sebagai tanda kekuasaan dan menambah keimanan kepada Allah Subhanahu. Jangan sibuk yang mau moto, gerhana, sibuk yang mau video, sibuk yang mau expose ya, berhasil mengabadikan fenomena alam. Tidak cukup seperti itu orang mukmin, tidak cukup takjub dengan fotonya, dengan gerhananya, tapi kembalikan ketajuban itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kerjaannya fotografer itu, ya. Kerjaannya siapa? Kalau ada sibuk yang mau mengabadikan, sibuk. Dia lupa bahwa di balik kejadian itu ada pesan dari Allah bahwa hei kamu makhluk lemah, kamu tidak punya apa-apa, kamu bisa redup, kamu bisa mati, kamu bisa hancur, yang abadi hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sibuk mengabadikan dengan fotomu dan kamu tidak ambil bagian dengan hatimu terkait pelajaran ibrah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat ciptaannya. Entah itu tsunami, banjir, gunung meletus, gerhana matahari, bulan, dan kejadian apapun itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pergantian siang menjadi malam, subhanallah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Dari malam jadi siang lagi, subhanallah. Fa'tabiru ya ulil albab. Jadikan pelajaran. Tapi karena sudah biasa tiap hari kayak gitu, tidak ada ambil pelajaran, biasa. Ya bengi ya, bengi. Ya siang, siang. Tidak ada pelajaran karena sudah terbiasa. Orang yang beriman, orang yang imannya kuat, semua jadi bahan untuk dia tambah cinta dan tambah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Bahkan jangan ke bulan, jangan ke bintang, jangan ke siang, jangan ke malam, ke dirimu, lihat dirimu. Afala tubsirun, tidakkah kau buka mata, tidak kau melihat ada apa dalam dirimu, organ tubuhmu. Makanya kata ulama itu merupakan sebuah kekurangan jika seorang dokter tidak jadi wali dari walinya Allah. Kenapa? Karena dokter dengan ilmunya dia tahu gimana jalannya darah, urat dan sel-sel ini sel itu. Dia harusnya takjub dan dia harusnya jadi wali dari walinya Allah. Karena dia tahu penyakit dan semua organ rahasia yang ada di dalamnya. Aib merupakan aib kalau ada dokter tidak jadi walinya Allah. Karena ada bahan yang bahannya itu bahan istimewa untuk dia bisa tafakkur,
untuk dia bisa jadi orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan Allah buat mata kita melihat dengan tanda-tanda kebesaran yang ada di depan kita dan jadi bahan untuk kita naik tangga lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih menunduk lagi kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita hamba yang tak punya apa-apa, yang lemah sekali, tidak berdaya, dan kita hanya dititipi saja untuk sementara. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang bersyukur, menerima ketetapan-Mu, bersabar dengan ujian dari-Mu, dan bahagia dengan karunia-Mu, dan berikan kami kekuatan untuk memanfaatkan semua titipan-Mu sebagai modal kami untuk lebih baik dan takwa kepada-Mu. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang ahli tafakkur, yang dengannya berbuah mahabbah, semakin kagum dengan-Mu dan kagum dengan-Mu, cinta kepadamu, tidak lagi silau dengan kekaguman yang lain dari makhluk yang tak pantas untuk dikagumi, tak pantas untuk diherankan atau dikagumkan. Hanya kepadamu ya Allah, hanya Engkau yang pantas dipuji, hanya Engkau yang pantas menerima semua pujian itu. Semua selainmu akan hancur dan musnah. Kau yang abadi, semua akan hancur dan musnah. Kau yang maha hidup selama-lamanya. Wahai yang maha hidup, hidupkan hati yang mati dari kami semua, hidupkan jiwa yang mati untuk bangkit semangat dalam bertakarrub kepadamu ya Allah. Dimatikan banyak dosa yang menumpuk di hati, dimatikan banyak syahwat yang durjana selalu menggoda diri. Allah beri kami kekuatan untuk menghidupkan kembali yang mati dari hati ini, semangat kembali untuk beribadah kepadamu. Jauhkan kami dari keputusasaan, jauhkan kami dari sifat malas-malasan, sampai akhir nafas kami berada dalam puncak yang semangat untuk meraih ridho-Mu ya Rabb. Akhiri hidup kami dengan iman dan Islam, matikan kami dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Azan.